Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang sel ya. Sel itu apa? Sel merupakan unit struktural terkecil di sini ya. Kata kuncinya terkecil yang menjadi komponen dasar. Nah, ini di sini menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Bagian sel di sini secara anatomis ada 3 ya. Yang pertama selaput plasma yang berada bagiannya di paling luar. Yang kedua ada sitoplasma di sini. Sitoplasma di sini bentuknya cair ya. Bagiannya adalah 90% merupakan air. Fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya untuk pelarut zat kimia. Untuk pelarut zat kimia. Nah, pelarut zat kimia dalam reaksi yang terjadi di sel tersebut. Lalu ada organ sel. Nanti banyak sekali, ada inti sel, ada RE atau retikulum endoplasma, ada ribosom, mitokondria dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah inti sel. Inti sel ini nanti letaknya paling dalam ya, seperti itu. Jadi bagiannya terdiri dari 3 bagian secara anatomis. Lalu selanjutnya di sini kita akan belajar tentang sel dibagi menurut ada tidaknya selaput. Nah, ada 2. Yang di sini namanya prokariot, ini A ya. Ini sel prokariot. Kalau yang satu berarti yang B eukariotik. Ya, ini pembagian sel berdasarkan ada pembagian sel ya. Pembagian sel berdasar membran. Nah, yang ini yang tidak punya membran, yang ini yang punya membran atau eukariotik ya, seperti itu. Nah, gambarannya terlihat jelas. Kalau untuk yang prokariotik dia mempunyai ekor atau flagellum dan punya pili. Nah, punya rambut bentuknya seperti kapsul, itu prokariotik, dia tidak punya membran. Di sini bagiannya ada ribosom. Ribosom itu yang hitam kecil-kecil, ada plasmid di sini, sitoplasma bagian ini yang kosong, lalu ada nukleoid yang besar ini, dinding sel, dia punya dinding sel, lalu ada membran sel yang ini, lalu ada flagellum. Oh maaf, ternyata tadi saya salah tulis ya, bukan berdasar membran, selaput, maaf nak, ibu salah ya, maaf, selaput inti ya, maaf ya, makanya tadi ibu berhenti sebentar mikir ini ada yang salah apa ya. Nah, berdasarkan selaput inti. Saya ulangi lagi ya, ada prokariotik dan eukariotik. Ini pembagian sel berdasarkan selaput inti. Kalau untuk yang sel prokariotik tidak memiliki selaput inti. Kalau yang eukariotik dia punya. Ya, saya lanjutkan lagi. Untuk eukariotik dia bentuknya seperti ini, bulat. Dia punya membran. Di sini ada lisosom, sitoplasma, RE itu retikulus endoplasma, ada 2 di sini ya. Ada halus dan kasar. Halus dia tuh bentuknya rapat. Nah, kalau yang kasar dia agak besar, letaknya di sini, di dekat inti. Ini kasar, retikulum endoplasma. Kasar, ini retikulum endoplasma halus. Lalu ada lagi ribosom. Ribosom itu titik-titik hitam yang ada di retikulum endoplasma. Di dalamnya RE kasar atau RE halus juga nanti ada dia titik-titik kecil, itu ribosom. Lalu dia punya membran nukleus atau inti. Nukleus itu terdiri dari nukleoplasma yang luar, ada nukleus yang inti yang hitam ini, ada membran inti. Jadi dia dilapisi oleh membran inti. Dia punya selaput inti. Nah, ini dia yang prokariotik. Dia punya selaput inti.
ini selaput inti. Kalau yang ini dia nggak punya nih, dia nggak punya selaput inti kan. Nah, makanya tadi pembagian sel berdasarkan selaput inti, bukan membran ya. Maaf tadi ibu salah, kurang konsentrasi ini tadi ya. Nah, jadi seperti ini perbedaannya kelihatan. Kalau yang prokariotik dia bentuknya seperti kapsul, kalau yang eukariotik dia bentuknya seperti telur bulat gitu ya. Kata kuncinya kalau eukariotik dia punya membran inti. Jadi nukleus itu terbagi jadi 3, ada nukleoplasma, nukleus, dan membran inti. Nukleoplasma yang di luar, nukleus yang hitam ini, membran intinya yang di luar ini. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, karena tadi sel adalah merupakan bagian terkecil ya, jadi di hewan sama tumbuhan dia punya sel. Di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini ibu sudah gambarkan secara sederhana saja. Seperti ini ya. Ini yang sel hewan seperti yang sebelah sini, yang sel tumbuhan sebelah sini. Nanti lihatnya gampang kok kalau di buku latihan. Maaf ini tadi agak lecek ya, jatuh. Jadi kalau di sel tumbuhan dia punya dinding sel, itu pasti, nggak mungkin nggak. Lalu yang kedua, nah ini punya kloroplas di tumbuhan. Di hewan nggak punya kloroplas, karena yang punya zat hijau daun hanya di tumbuhan. Yang kedua dia punya badan vakuola. Vakuola itu nanti bentuknya gede, kosong, biasanya warnanya putih. Nah ini vakuola, ini vakuola, ini vakuola ya. Ini 3 ciri khusus dari sel tumbuhan. Dia punya dinding sel, dia punya kloroplas, dan dia punya vakuola. Yang mesti ini kloroplas, karena yang punya kloroplas hanya di tumbuhan. Lalu yang sama apa aja bu? Dia punya mitokondria, sama-sama di tumbuhan ada, di hewan ada. Dia ada lisosum juga sama, yang hitam ini. RE tadi apa? Retikulum endoplasma, dia punya RE halus dan RE kasar. Ada membran sel sama. Nah, bedanya membran sama dinding. Kalau membran itu di sini. Kalau dinding itu di luarnya lagi. Jadi membran habis itu ditutup sama dinding. Nah, ini membrannya terus ditutup dinding ini. Lalu ada badan Golgi. Ya, badan Golgi. Sama-sama punya badan Golgi. Lalu punya periksom. Yang ini ada intinya di sini, yang satu intinya di sini, inti sel ya. Lalu punya sitosol, sitosol itu bagian hampa ini, bagian hampa, dan punya sitokleton, sitokleton yang garis-garis ini. Nah, secara gamblangnya seperti ini bisa kalian lihat, sama, hampir sama, cuma ingat dia punya dinding sel, punya kloroplas, dan punya vakuola, seperti itu ya. Terus seumpama ada yang tanya fungsinya ribosom apa bu? Ini ibu nggak akan jelasin satu persatu, karena saya yakin pasti kalian bisa lah mencari berbagai sumber ya. Kalau ribosom itu bentuknya bulat. Ribosom mana, kita cari ribosom? Ribosom nggak ada ya di sini, memang nggak ada di sini. Kita cari di sini. Nah ribosom, nah ini ya. Ribosom itu bentuknya bulat, terdiri dari 2 partikel melekat di sepanjang RE. Nah saya kan tadi bilang yang titik-titik ini ribosom. Saya zoom dulu. Nah, yang titik-titik hitam ini ribosom melekat pada RE halus atau RE kasar, itu ribosom. Terus kita cari lagi, misal saya acak-acak aja ya, mitokondria ini yang sering muncul, paling gampang bentuknya, selalu bentuknya kapsul, lalu ada lekukan-lekukan seperti ini. Ini mitokondria. Nah, berbentuk lekukan ya. Kalau ada lekukan-lekukan kayak kapsul, fungsinya adalah the power of house. Berarti apa? Ini sumber energinya di sini, ATP. Sumber energi atau julukannya adalah the power of house. Ini satu di sini ya. The power house. Nah, ini yang menghasilkan energi paling banyak di mitokondria. Lalu ini lisosom nih yang bulat. Nah, ini fungsinya buat apa? Ayo, ada yang tahu? Ini dulu di SMP udah pernah. Ini lisosom seperti kayak vakuola, bentuknya bulat. Ini buat ekskresi enzim. Dan masih banyak lagi. Nanti kalian silahkan cari tahu sendiri, karena saya yakin kalian lebih pandai dalam mencari referensi. Saya ulangi lagi tadi ya, sel merupakan struktural terkecil
terkecil yang menjadi komponen dasar. Jadi kuncinya dasarnya ada bagian 3 secara anatomis. Pertama selaput plasma, kedua sitoplasma yang terdiri dari air untuk pelarut, ada organelnya dan ada inti selnya. Nah, sekian pembelajaran tentang sel pada hari ini. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih.